Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mirti. Saya adalah sahabat teman belajar dari Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, dan saya juga adalah guru kimia di SMA Negeri 7 Palangkaraya. Saat ini saya akan memandu Bapak Ibu bagaimana masuk ke portal lomba belajar. Nah, portal lomba belajar ini sifatnya open source ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu dari umum boleh daftar, guru dan siswa juga boleh daftar. Di bagian ini kita bisa ketik portal lomba belajar, nah akan ada, atau kita bisa klik di bagian ini ya, kita buka tab, kemudian diketik di URL address-nya adalah https://belajar.kemdikbud.go.id. nanti akan juga kita diarahkan di laman yang sama. Nah, karena kita menggunakan mode pencarian, jadi kita klik di bagian portal lomba belajar di sini. Jadi tampilannya akan sama seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang guru yang memiliki akun belajar.id bisa langsung login ya. Login, kemudian akan diarahkan. Nah, kebetulan saya sudah masuk ya, terdaftar ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba dengan akun saya yang lain. Oke, di bagian sini saya akan masukkan address-nya. Kemudian saya akan login, kita masuk dengan akun Google. Saya akan coba daftar dengan akun saya yang lain. Kalau untuk umum kita gunakan nick ya, jadi dari orang tua juga bisa, kemudian tenaga pendidikan juga bisa. Nanti akan ada data yang disiap. Nah, kalau untuk umum kita siapkan nick kita ya. Jadi tinggal kita masukkan nick kita dan cari ya. Kalau pakai guru ya tinggal kita isiin ketikkan. Apabila enggak, saya akan kembali ke akun saya yang sudah login. Jadi ini akan diarahkan kita ke sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau login di portal lomba belajar, walaupun tidak login, Bapak Ibu bisa langsung bisa menggunakan itu. Jadi itu utama dari lomba belajar itu adalah sumber belajar. Nah, ini sumber belajar, kita scroll ke bawah, kelas maya, kemudian bank soal dan laboratorium maya. Jadi kalau kita mau menggunakan untuk evaluasi, bisa nih dicari di sini sesuai dengan konten. Nah, di sini disediakan dari TK, dari SD sampai jenjang SMA. Untuk itu tidak ada. Kemudian ini yang fitur utama ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau fitur pendukung yang sekarang yang sering kita gunakan ya guru-guru nih, PKB. Kalau PKB ini kita ada kelas simpatik ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang kelas sekarang kami ikuti melalui pembatik. Kemudian ada peta budaya, buku sekolah elektronik, jadi udah semua buku-buku ada di sini. Wahana jajar angkasa, kayak bahasa dan sastra, kemudian blok pena dan pena. Di blok pena ini bisa kita memasukkan artikel kita Bapak Ibu ya, artikel populer. Nah, ini ada augmented reality, nah ada ini edogen. Ini yang fitur terbaru. Nah, kita bisa melihat testimoni dari anak-anak. Di sini kita bisa belajar. Nah, sumber belajar lainnya selain dari 4 fitur utama dan 8, tidak salah 8, ada 9 ya, dulu ada 8, sekarang ada 9 fitur pendukung. Ada yang namanya sumber belajar yang di radio edukasi, suara edukasi, kemudian ada e-modul, dan ini ada e-modul sekarang itu belajar dari partner ya dengan G Suite, Office 3. Jadi kita bisa login menggunakan akun Google dan akun yang lain ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau buka tinggal kita banyak saja sih fitur utamanya ini yang saya gunakan adalah kelas maya ini sama seperti Google Classroom. Nah, kalau sumber belajar ini isinya semuanya tentang ini tadi ya, seperti ini. Kalau kita sudah login pasti akan muncul seperti ini ya, HTML gitu ya, bentuk web, kemudian ada yang bentuk tulisan, ada juga yang dalam bentuk audio tuh. Kemudian itu yang sumber belajar ya, jadi bisa dipilih sesuai kontennya. Nah, kita bisa pilih salah satunya, misalnya ada yang non kurikulum juga, yang umum bisa kita cari nih kategorinya gimana gitu. Ada yang namanya laboratorium maya. Nah, ini sangat terbantu ya Bapak Ibu bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium ya, terutama saya punya laboratorium juga di sekolah saya, tapi ada beberapa alat atau bahan yang tidak bisa. Ini kontennya dari SMP ya. Di laboratorium maya tidak hanya untuk IPA, tapi untuk matematika juga. Nah, Bapak Ibu yang guru matematika juga bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa kita klik karena dia open source, jadi kita bisa gunakan. Saya akan contohin aja ya, ini tentang jaringan otot. Nah, kita klik ya, tanpa
tanpa login pun kita bisa menggunakan. Nah, ini ada menunya, kita tinggal klik saja. Di bagian atas itu namanya pre-address, itu yang akan dibagikan ke peserta didik kita. Nah, itu yang saya pilih. Oke, kita coba klik salah satu. Ini adalah bentuk otot, jaringan otot. Ini juga yang ada di jantung, kemudian otot polosnya. Nah, bagaimana kerja ototnya seperti ini kalau di bagian lengan. Oke, kita kembali buat konten yang lain. Kita coba untuk yang SMA elektrolisis. Nah, kita kan diarahkan seperti ini. Dan rutenya bisa diganti-ganti ya Bapak Ibu. Kita bisa mengukur arusnya yang sedang, kemudian kita bisa mulai. Yang ini bisa menghitung berapa banyak energi ataupun yang massa atau yang dihasilkan dari proses elektrolisis. Nah, hitungannya biasanya ada di paling bawah. Nah, kita stop terlebih dahulu. Hitungannya akan terlihat di bagian bawah ini. Nah, itu enaknya ya. Siswa didik juga bisa klik untuk latihan soal tentang elektrolisis. Jadi kalau kita mau merancang, kita buat rancangan sendiri seperti itu. Kemudian ada yang namanya bank soal ya Bapak Ibu ya. Bank soal ini banyak sekali kontennya, dari SD, SMP, SMA, kemudian SMK juga ada, SLB pun juga ada. Jadi lengkap, tinggal dipilih sesuai konten yang ataupun jenjang pendidikan yang kita ampuh. Nah, ini open source ya Bapak Ibu, walaupun kita tidak login kita bisa gunakan. Ini alamatnya juga bisa. Saya contohkan di SMA kelas 10 misalkan tentang bahasa Indonesia misalkan, atau kita pilih aja deh yang salah satunya. Nah, ini kebetulan bahasa Indonesia kelas 10. Kita bisa klik salah satunya sesuai judulnya. Nah ya, kita coba. Ini tentang puisi kayaknya soalnya. Ini banyak sekali sebenarnya, ada 74 nih kayaknya view-nya nih, soal-soalnya tentang itu. Nah, anak-anak bisa kita bagikan aja address-nya yang pada bagian atas, kemudian siswa bisa mengerjakan tanpa harus login. Nah, ini enaknya ya Ibu untuk bank soal dari Portal Ilmu Belajar. Jadi lebih enak kalau mau menikmati kontennya ya kita harus login, kita harus daftar gitu. Banyak sekali konten-konten yang disediakan, tidak hanya satu semua pelajaran nih kayaknya semuanya, semua jenjang itu juga banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bisa dinikmati. Nah, ada kelas maya. Nah, kelas maya ini sama seperti Google Classroom sebenarnya Bapak Ibu. Selain dari 4 fitur utama tadi, ada 9 fitur pendukung yang sangat penting. Nah, sekarang kami ikut pembantik ya Bapak Ibu ya. Ini ada pengaplikasian, kemudian buku sekolah elektronik, ini bahan-bahan ajar yang tersedia dari SD, SMP, SMA Bapak Ibu. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ada fitur lain yang tidak kalah penting, nah seperti audio game, kemudian augmented reality, ada blok pena yang biasanya kalau Bapak Ibu juga suka menulis bisa taruh tulisannya atau upload tulisannya di situ. Sekarang, untuk login, untuk mendaftar atau uploadnya kita harus login atau masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba yang augmented reality. Nah, augmented reality itu menyajikan sesuatu hal yang nyata ke ruang belajar kita melalui teknologi. Jadi ada beberapa aplikasi nih kayaknya yang harus kita nikmati. Nah, supaya bisa menikmati kita harus install nih, harus download dulu aplikasinya supaya bisa terinstall di HP kita masing-masing. Kontennya banyak sebenarnya Bapak Ibu, di ini kita coba lihat ya. Wah, ini disesuaikan juga dengan materi pembelajaran dan jenjang pendidikan. Ini keren-keren nih Bapak Ibu, bisa dinikmati nih. Nih kalau misalnya ada yang sesuai bisa dimanfaatkan juga di lingkup sekolah kita. Nah, kalau di Google Game kita bisa menikmati game sambil bermain. Ya, biasanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan sangat diperlukan ya, belajar sambil bermain. Sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, silakan ekspor. Terima kasih.